Ya, orang apa yang tidak berkepentingan tidak usah masuk ke dalam. Medio 2017 meletup tragedi 3 nyawa ditumpas. Wartanya tersebar luas. Mertua dan 2 anak pejabat dibunuh secara beringas. Seorang wanita lanjut usia serta 2 bocah cucunya ditemukan tidak bernyawa terkapar di kubangan darah. Aparat Polres Aceh Barat Daya menanggung tekanan besar dari warga untuk segera mengungkap misteri dan menangkap pelakunya. Kisahnya dalam Rajapati sesaat lagi. Alkisah asmara Edi dan Rahmi, sepasang muda-mudi di kota Belangpidi. 6 bulan memadu kasih, lalu kandas di tengah pertengkaran penuh emosi. Sabar, aku berhenti. Ya udah berhenti. Dasar wanita gak waras. Rami. Kisah asmara yang syarat liku dan intrik antara keinginan Edi serta ketidaksukaan keluarga Rami saling tarik-menarik. Emangnya aku nggak tahu apa? Hah? Kalau kamu tuh selingkuh kan? Iya kan? Aku tuh capek disakitin kamu terus. Dari awalnya saling menghardik, lalu berlanjut pada kekerasan fisik. Kamu harus tahu Rami, kalau keluarga kamu sudah membenci aku. Tolong ya, jangan kamu bawa-bawa keluarga aku. Aku tahu kok kamu tuh selingkuh kan, tapak tuan. Kenapa sekarang kamu diem dan gelisah kayak gitu? Hah? Oh, berarti omongan aku bener ya? Iya, jawab, jangan diem aja. Kamu tuh ya udah selingkuh, kasar dan sakitin aku terus, tau nggak? Makanya aku mau putus sama kamu. Jadi jangan pernah kamu bawa-bawa keluarga aku lagi. Ini semua tuh kesalahan kamu, tau nggak? Aku mau pergi. Jangan kamu sentuh aku lagi. Kalau kamu sentuh, aku bakal teriak. Setiap ucapan Rahmi menancap begitu dalam di lubuk hati Edi. Walau hatinya perih bak tertancap duri, tetapi Edi belum rela melepas Rahmi. Malah bibi kandung Rahmi kembali dituding sebagai biang keladi adalah Haja Winarlis, si penyebab kisah cintanya dengan Rahmi kandas habis. Rahmi! Aku pasti akan mengajar kamu, Rahmi. Ini sudah pasti yakin kalau Haja Winarlis penyebab semua ini, biang keladi semua ini. Dia pasti sudah mempengaruhi si Rahmi. Mustahil aku dapetin kamu, Rahmi. Selama nenek tua itu masih hidup. Aku harus membunuhnya. Betapa piciknya Edi. Ia amat yakin mendapatkan Rahmi bila berhasil menyingkirkan Haja Winarlis. Lantas apakah Edi cukup bernyali atau dia hanya menipu diri sendiri? Karena perilakunya, sosok Edi Syaputra yang akrab dipanggil Edi kurang diterima oleh keluarga Rahmi. Rahmi pernah bercerita kepada bibinya betapa ia kerap dikasari. Sejak putus hubungan dari Edi, kehidupan Rahmi lebih tenang, normal kembali. Tak lagi dibebani serta dirongrong Edi. Rahmi! Rahmi! Keluar, Rahmi! Suatu hari, Edi muncul kembali mencari-cari Rahmi. Aku mau kita balikan, Rahmi! Rahmi! Aku mau kita balikan! Nenek lepasinnya! Nenek lepasin! Kedamaian yang dirasakan oleh Rahmi mendadak buyar karena Edi. Rahmi berusaha menahan diri menyaksikan peristiwa yang terjadi. Gara-gara nenek, aku diputusin sama Rahmi. Sekarang di mana Rahmi? Rahmi! Astagfirullahaladzim. Kamu sekedar cepat pergi dari sini. Rahmi! Atau saya panggil polisi. Atau saya teriak biar warga datang ke sini.
Silakan, silakan. Nenek teriak, panggil minta tolong sama polisi, sama warga, silakan. Saya nggak takut. Tertawalah sepuasnya. Tertawalah sepuasnya. Dasar laki-laki laknat. Asal kamu tahu, si Rahmi itu sudah menikah. Sekarang tinggal di Pelabo bersama suaminya. Dia sudah menikah, Nek. Dengan siapa dia menikah, Nek? Dengan siapa? Laki-laki mana? Akan gua habisi dia. Karena Rami hanya milikku, Nek. Milikku selamanya. Omong kosong. Segera kamu pergi dari sini. Cepat! Cepat! Itu pintu di sana. Cepat! Awas ya, jangan kembali lagi. Jangan cari Rahmi. Tenang, selama ada selama ada ibu. Keruan saja konflik kian meruncing ketika sosok Edi kembali menjadi duri dalam daging. Sejak sakit hati Edi Syaputra terus terpelihara, maka niat jahatnya menghabisi Hajawi Narlis kian matang jua. Hingga waktu kesempatan tiba, tanpa ragu ia pun melangkah dengan membawa 2 alat dalam genggamannya. Setiap langkah ia menggalang rencana jahatnya, padahal belum lama Edi bebas dari penjara. Sebelumnya kasus pencurian menjeratnya. Jelang tengah malam, aroma kejahatan kian tajam. Menyelinap, Edi Syaputra masuk pekarangan rumah Hajawi Narlis diam-diam. Ketika Edi sudah siap menerkam, ia mengurungkan niatnya setelah mengintip ke dalam. Khawatir dipergoki tetangga, Edi pun bersembunyi di belakang rumah sambil menunggu Hajawi Narlis tertidur pula. Sementara di dalam rumah, Hajawi Narlis sedang menikmati kebersamaan dengan kedua cucunya, yakni Farul Razi alias Arul dan Habibi Askar Baliar alias Abil, putra dari pasangan Mulyadi dan Rika. Kedua bocah tampak asik menikmati tontonan di layar kaca, seperti biasa dilakukan saat mereka menginap di rumah neneknya. Sudah sikat gigi belum nih? Sudah, Nek. Coba lihat. Ih, pintar. Udah, Bobo, anak. Ya. Hingga akhirnya Arul dan Abil jatuh tertidur jua, sementara Hajawi Narlis berusaha tetap terjaga. Ya, jendelanya nggak bisa dibuka. Harus lewat mana?
Aku harus lewat atap aja. Tapi gimana cara naiknya ke atas? Lalu Edi mendapat akal tiba-tiba. Edi memanjat dinding menggunakan balok kayu sebagai penyangga dan berhasil naik ke lantai 2. Lantaran lampu dalam rumah calon korban masih menyala, Edi kembali menunggu sebab ia tak mau gagal rencana. Selepas tengah malam, Hajawi Narlis tertidur dengan lampu padam. Situasi tambah mencekam ketika Edi Syaputra berhasil menyelinap masuk ke dalam. Tidak lama, Edi mendapati Hajawi Narlis di ruang tengah, tidur bersama kedua cucunya. Sebelum beraksi liciknya, Edi membuka pintu samping rumah supaya pelariannya bisa lebih mudah. Siapa tuh? Siapa tuh? Maka terjadilah duel tidak seimbang. Apalah daya perempuan 62 tahun melawan perkasanya si pemuda 27 tahun usia. Maka si wanita lanjut usia itu putus nyawa. Biadabnya, cucu korban ikut dia BC pula. Tumpaslah 3 nyawa, seorang nenek serta 2 cucunya. Di kubangan darah, terlepaslah nyawa dari raga. Tuntas dengan masalah dendamnya, kini giliran soal harta benda. Tak mau pulang dengan tangan hampa, Edi mencoba untuk membawa kabur sepeda motor korbannya. Sial, dasar motor busuk. Gak mau nyala lagi mesinnya. Edi sempat membersihkan noda darah yang menciprat kedua tangan dan kakinya. Sebelum akhirnya ia menggondol ponsel korban lalu minggat bersegera. Pada hari kejadian Selasa dini hari, perjalanan terasa begitu lama bagi Edi. Ia hendak kembali ke rumah kakaknya di Desa Blang Raja, Kecamatan Babarot, Aceh Barat Daya.
yang berjarak 30 km dari desa Medang Ara. Berpas-pasan dengan para peronda saat memasuki desa Kuala Bate, Edi yang berjalan kaki diminta berhenti. Bang, abang orang mana bang? Abang dari mana? Dan mau kemana? Para pemuda yang sedang ronda malam memperhatikan gelagat Edi yang mencurigakan. Saya dari Belang Raja bang, Babarot. Kebetulan saya tadi dari Mudang Ara bang. Itu kenapa ada darah? Ada darah juga kali ya bang? Oh, tadi ada pesta kecil-kecilan. Jadi tadi saya motong ayam, darahnya kena kaki. Iya bang, beneran bang. Ah nggak mungkin. Udah kita langsung lidah aja. Sumpah bang, beneran. Bang, beneran bang, serius. Bang, saya nggak bohong. Wah. Ini apa bang? Tadi saya barusan motong ayam bang. Nggak mungkin. Serius bang, beneran. Ah bohong kamu. Beneran bang. Lalu ini HP punya siapa? Itu punya saya. Tadi saya baru beli dari teman saya bang, 800.000. Beneran bang, sumpah bang. Nggak mungkin. Bang, beneran bang. Udah nggak usah banyak ngomong. Nanti jelasin aja. Selasa dini hari, Edi langsung dikirim ke kantor polisi ke markas Polsek Kuala Bate. Nama kamu siapa? Edi pak. Semua ini barang-barang kamu? Iya pak, ini barang-barang saya pak. Terus pisau ini buat apa? Oh, itu buat motong ayam pak, di tempat kakak saya pak. Diserahkan para pemuda desa ke tangan polisi, Edi Syaputra pun diinterogasi. Edi dicecar pertanyaan bertubi-tubi. Di pisau itu ada bercak darah, dan di kaki kamu juga ada darah. Itu bekas darah ayam pak. Jangan bohong kamu. Beneran pak. Beneran bang. Bener kamu nggak bohong? Sekian lama diperiksa polisi, Edi bergeming tetap berkukuh dalih soal menyembelih ayam juga soal ponsel bekas yang baru ia beli. Ini buat apa? Pada Edi, polisi gagal mendapatkan bukti kejahatan. Polisi pun tak punya alasan untuk menahan. Terus kunci ini, kunci apa? Kunci rumah saya pak. Yang benar kamu? Beneran pak. Bener bang. Udah ngaku aja. Beneran bang. Beneran pak. Edi, kamu bikin malu keluarga aja. Ngapain kamu keluar malam-malam? Iya kak. Tadi ada habis pesta kak. Pesta di mana? Saudara Edi? Iya. Ini kakak kamu? Iya. Silakan bu. Maaf ibu, apa benar ini adik ibu? Iya pak. Jadi ibu datang ke sini untuk apa bu? Untuk membebaskan adik saya. Silakan ibu tanda tangani surat pernyataan penjaminan saudara Edi ibu. Ini bu, silakan. Di sini bu. Menjelang tengah hari, polisi akhirnya mendatangkan Hasratika, kakak kandung Edi, di Polsek Kuala Bate. Hasratika menjadi penjamin bagi kebebasan Edi, adiknya. Setelah menjelaskan duduk perkara, polisi mengizinkan Hasratika untuk membawa Edi melenggang pulang ke rumah. Terbuktilah bahwa Edi memang lihai bersandiwara. Kendati demikian, bukanlah berarti Edi luput dari hukuman. Sebab justru berkat ponsel serta anak kunci pintu samping rumah korban, polisi mendapatkan petunjuk keras bahwa Edi Syaputra tersangka kuat pelaku pembunuhan. Kepastiannya didapat ketika polisi memeriksa ponsel serta kedua anak kunci yang dibawa Edi. Disimpulkan terdapat kemiripan dengan ponsel milik korban serta kecocokan kedua anak kunci dengan pintu samping rumah korban. Tim Buru Sergap Polres Aceh Barat Daya langsung dikerahkan untuk mengejar terduga tersangka Edi Syaputra. Titik pertama yakni rumah kakaknya Edi Hasratika di Desa Belang Raja, Kecamatan Babarot, Kabupaten Aceh Barat Daya. Setibanya, Edi sudah buron dari rumah kakaknya. Setelah mendapat informasi dari warga, polisi kembali mengejar Edi ke Aceh Tengah. Dan benar saja, di sana polisi membekuk dia di Desa Kampung Baru, Kabupaten Aceh Tengah, bersembunyi di rumah paman kandungnya. Penyidik menjerat Edi Syaputra
dikira menggunakan satu pasal saja, tetapi menggunakan KUHP, yakni pasal pembunuhan berencana serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Status Edi Syaputra ditetapkan sebagai tersangka dengan sejumlah barang bukti sudah disita, juga diperkuat oleh keterangan beberapa saksi yang sudah diperiksa sebelumnya. Selasa 12 September 2017, Pengadilan Negeri Tapak Tuan menggelar sidang perdana kasus pembunuhan mertua dan 2 anak pejabat Pemkab Aceh Barat Daya dengan terdakwa Edi Syaputra. Hingga akhirnya 4 bulan berikutnya, Senin 8 Januari 2018, Majelis Hakim membacakan putusan mereka. Amar yang bunyinya menyatakan Edi Syaputra terbukti bersalah. Lantas majelis menggajar terdakwa Edi Syaputra dengan hukuman pidana mati bulat 1 suara. Tumbal Edi Syaputra batal nikah tak terkira harganya sekaligus 3 nyawa.